Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atau masyarakat lain yang menonton video ini. Kali ini saya Dwi Ariyanti Ramadhani SHMH akan memberikan materi mata kuliah hukum perdata di pertemuan kelima, yaitu tentang hukum perkawinan. Di dalam hukum perkawinan ini nanti akan dijelaskan mengenai azas, definisi, perjanjian, harta, dan putusnya perkawinan. Di dalam hukum perkawinan berlaku azas-azas perkawinan, yaitu azas monogami, azas persatuan, azas proporsional, azas konsensual, dan azas tidak dapat dibagi-bagi. Nah, azas-azas ini teman-teman mahasiswa tentu tidak asing dengan BW ya, atau KUH Perdata. Ini bisa dicek di pasal 27, kemudian pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, Undang Nomor 1 Tahun 74. Demikian juga dengan azas persatuan yang bulat. Ini bisa dilihat di pasal 119 KUH Perdata. Demikian juga dengan azas proporsionalitas, di mana pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatur mengenai asas proporsionalitas. Kemudian asas konsensual itu di pasal 28 KUH Perdata dan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Dan yang terakhir adalah asas tidak dapat dibagi-bagi, bisa dicek di pasal 331 KUH Perdata. Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan cara melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Jadi jelas ya melalui definisi ini bahwa hukum perkawinan ini hanya mengatur mengenai syarat-syarat dan cara memperlakukannya atau melangsungkan perkawinan beserta akibat-akibat hukumnya. Kita mulai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana di situ disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, ya, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan dasar dari berlangsungnya perkawinan ya. Jadi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan maka harus memahami dulu pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, pengertian perkawinan kalau kita kupas dari pasal 1 tadi dapat kita uraikan ya. Misalnya mengenai ikatan lahir batin. Yang disebut dengan ikatan di sini adalah suatu perjanjian atau persetujuan. Sedemikian rupa sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata juga. Aspek dari hubungan keperdataan ini secara formil harus dilandasi saling cinta. Ini sebagai fundamental dari ikatan tadi. Ikatan ini meskipun di dalam KUH Perdata ini disamakan ya dengan persetujuan atau perjanjian, tetapi di dalam hukum perkawinan lebih dari itu, tidak hanya perjanjian yang sifatnya kebendaan. Kemudian antara seorang pria dengan seorang wanita, di dalam pasal 1 tadi dijelaskan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Artinya di sini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu menganut asas monogami. Ya, asas monogami di mana pria dan wanita ini merupakan konsep sosial jenis kelamin yang berbeda. Jadi jelas ya, tidak ada perkawinan yang hubungan antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan ya yang sejenis ini benar-benar tidak diatur, bahkan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian kata atau kalimat sebagai suami istri di dalam definisi mengenai perkawinan di dalam Nomor 1 Tahun 74 ini adalah sebagai bentuk penegasan mengenai perjanjian ya. Perjanjian itu sendiri di dalam hukum keluarga. Suami istri ini adalah objek perjanjian yang menimbulkan status. Inilah yang disebut dengan pengertian mengenai perkawinan secara utuh ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, akibat perkawinan adalah adanya hubungan suami istri ya yang timbul hak dan kewajiban suami istri. Jadi akibat perkawinan maka setelah adanya perkawinan maka sejak itu
baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian akibat dari perkawinan ini juga kemudian lahirnya hubungan orang tua dengan anak. Ya, karena setelah adanya perkawinan tentu yang idealnya atau umumnya adalah lahir anak-anak ya. Maka ada hubungan yang lain antara suami istri, juga ada hubungan orang tua dengan anak. Jadi suami istri yang tadi mengikat perkawinan, kemudian setelah punya anak dia menjadi orang tua. Jadi di sini ada lagi hubungan yang baru, yaitu hubungan orang tua dengan anak. Di mana hubungan orang tua dan anak ini juga menimbulkan kewajiban ya, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dan masalah harta kekayaan ya, jadi akibat adanya perkawinan ini maka harta yang ada di dalam perkawinan itu menjadi harta perkawinan. Nanti di slide yang lain akan dijelaskan. Nah, tujuan perkawinan di sini adalah keabsahan perkawinan itu sendiri. Jadi tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah agar ikatan laki-laki dan perempuan tadi ya yang melakukan perkawinan menjadi sah. Dan juga untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa. Jadi tujuan perjanjian kawin ya, jadi perjanjian kawin ini dibuat juga untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa ya. Kemudian juga untuk memberikan demi kepastian hukum ya. Jadi tujuan perjanjian perkawinan itu adalah untuk kepastian hukum. Dan apabila nanti terjadi sengketa di antara suami dan istri dalam perkawinan terhadap harta mereka, maka perjanjian kawin ini bisa dijadikan alat bukti yang sah. Bentuk perjanjian kawin ini antara lain adalah taklik talak ya. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa pinjam surat kawinnya atau surat nikahnya bapak ibunya ya, di situ ada taklik talak ya, terutama yang dikeluarkan oleh KUA ya. Taklik talak ini atau disebut juga dengan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini untuk pasangan yang menikah secara Islam, biasanya tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Nah, isinya apa? Isinya adalah mengenai percampuran harta pribadi maupun harta selama perkawinan. Nah, ini pentingnya dibuatnya suatu perjanjian kawin supaya tidak ada perselisihan di kemudian hari mengenai harta pribadi yang dibawa sebelum perkawinan ya, dan harta-harta yang dihasilkan selama perkawinan. Ya, kalau sudah diperjanjikan dalam perjanjian kawin, maka semua harta itu disatukan di dalam perjanjian tersebut, maka tidak boleh lagi dipisahkan oleh suami maupun istri, kecuali para pihak ini, baik suami maupun istri, menyetujuinya untuk adanya perubahan. Nah, selanjutnya perjanjian perkawinan ini dibuat oleh calon suami dan calon istri. Jadi ini dibicarakan oleh calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Syaratnya adalah calon suami dan istri ini sudah berusia 18 tahun ya, atau belum 18 tahun berarti diwakili ya, atau diwalikan oleh orang tuanya sebagai wali. Dan mengenai dispensasi umur kawin pasal 47 dan pasal 50 ini diatur mengenai wali ya, Undang-Undang Nomor 174, siapa yang berhak untuk menjadi wali dari anak-anak yang menikah sebelum usia perkawinan ya. Tadi saya sudah jelaskan minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Jadi kalau 18 tahun sudah melakukan perkawinan, maka tentu saja harus diwakili atau ada izin dari walinya. Sementara untuk perjanjian secara umum ya bisa dilakukan pada saat sudah berusia 18 tahun. Jadi 18 tahun itu usia dewasa ya, dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kawin ini juga ada yang dilakukan di bawah tangan, ya, ada juga yang otentik, jadi dibuat di hadapan notaris ya atau pejabat yang berwenang. Nah, perjanjian perkawinan ini isinya ya pada umumnya adalah mengenai pemisahan harta, baik secara keseluruhan ya, secara keseluruhan pemisahannya dipisahkan antara harta asal suami dan harta asal istri. Demikian juga
bisa juga isinya adalah mengenai persatuan bulat harta, justru menyatukan semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri, demikian juga harta yang dihasilkan selama perkawinan. Isi perjanjian perkawinan juga adalah merupakan menampung juga nilai-nilai sistem patrilineal dan matrilineal. Jadi bisa juga dimasukkan dalam perjanjian mengenai hal-hal yang memang berlaku secara umum ya menurut masyarakat adat masing-masing ya, yang dengan sistem patrilineal, maka tentu ada pesan-pesan khusus yang bisa dimasukkan di dalam perjanjian, demikian juga untuk dengan sistem matrilineal. Oke, perjanjian kawin ini kalau didefinisikan di dalam pasal 29 Undang Nomor 1 tahun 74 dan pasal 139 sampai 154 KUH Perdata, maka di situ terangkum bahwa perjanjian kawin itu perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Jadi dari tadi yang Ibu jelaskan, maka inilah intisari dari perjanjian kawin itu sendiri. Baik, selanjutnya di pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak ini atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis ya yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, di mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut. Jadi tadi kalau suami atau istri atau calon suami atau calon istri tadi ada hubungan hukum dengan pihak ketiga, misalnya ada pinjaman, hutang piutang tadi ya, maka ini juga harus dilakukan menjadi materi atau isi dari perjanjian perkawinan itu, dan harus bentuknya tertulis ya, supaya bisa dibuktikan ketika di pengadilan. Kemudian perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Masih ingat di pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, di dalam syarat objektif di situ adalah ada syarat objeknya harus halal. Artinya di sini objeknya tidak boleh berupa hal-hal yang melanggar hukum, kemudian melanggar agama dan melanggar kesusilaan. Jadi tidak boleh demikian juga dalam perjanjian perkawinan ya, tidak boleh berisi atau yang diperjanjikan objeknya adalah hal-hal yang dilanggar agama, yang dilarang agama, kemudian dilarang oleh hukum dan juga kesusilaan. Perjanjian tersebut juga mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan ya. Jadi ketentuan dari perjanjian perkawinan ini berlaku ketika perkawinannya sudah berlangsung. Meskipun dibuat sebelum perkawinan, tetapi mulai berlakunya atau tanggal mulai berlakunya adalah saat ketika perjanjian perkawinan itu disahkan. Selama perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali sepakat para pihak ya. Jadi kedua belah pihak itu setuju untuk mengubah, dan perubahan itu tentu saja dilakukan dengan tujuan tidak merugikan pihak ketiga ya. Jadi kalau ada kaitannya dengan pihak ketiga, tentu mungkin ya setelah dalam berjalan perkawinan hutang piutangnya suami atau istri kemudian sudah berakhir ya, kemudian berpikir kembali akan lebih baik, lebih harmonis gitu ya, kalau harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi kesatuan yang bulat, maka dirubahlah perjanjian perkawinannya ya, tentu saja setelah tidak ada hubungan lagi dengan pihak ketiga. Nah, apa itu harta dalam perkawinan? Tadi dalam perjanjian kita sudah singgung berkali-kali mengenai harta ya, yang dipisahkan, yang disatukan, dan seterusnya. Harta dalam perkawinan, kalau kita merujuk pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ayat 1 mengatakan bahwa harta perkawinan itu adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi mutlak kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pasal 35 ayat 1 ini mengatakan bahwa harta dalam selama perkawinan itu adalah harta bersama, disebut dengan harta bersama. Tidak lagi ada harta suami atau harta istri. Kapan mulai berlakunya? Ya ketika perkawinan itu terjadi ya.
Sedangkan menurut hukum perdata, harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan, baik itu akibat adanya perceraian, kematian, ataupun karena putusan pengadilan. Jadi harta bersama itu meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan. Apabila tidak tentukan demikian, biasanya yang B ini ya, yang kemudian menjadi salah satu klausul dalam perjanjian perkawinan, artinya dipisahkan. Ya, tetapi kalau tidak dipisahkan maka ini menjadi harta bersama. Utang piutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri, ya. Jadi kalau hutang piutangnya timbul di dalam masa perkawinan, maka ini menjadi tanggung jawab suami maupun istri, kecuali di dalam perjanjian perkawinan kemudian di situ disebutkan dipisahkan. Ya. Harta bawaan itu adalah harta asal suami atau istri sebelum dilangsungkannya perkawinan ya. Ini harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya, yaitu suami istri. Ya. Jadi harta bawaan, harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya. Jadi sebelum menikah suami itu sudah punya kekayaan, maka itu tetap menjadi milik suami. Demikian juga dengan istri apabila tidak diperjanjikan. Kemudian berupa harta benda, jadi harta bawaan ini berupa harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah. Bisa juga sebagai hadiah ya. Hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan ya. Jadi ini juga diatur dalam pasal 35 ya ayat 2, bahwa harta bawaan ini termasuk di dalamnya adalah harta suami maupun istri yang sebelum menikah, atau hadiah-hadiah yang diperoleh suami atau istri, hibah atau warisan meskipun dalam masa perkawinan. Nah, kembali tadi menyinggung tentang harta bersama ya, itu tidak akan dipisahkan ya setelah biasanya terjadi sengketa setelah putusnya perkawinan. Alasan putusnya perkawinan yang karena perceraian biasanya dilakukan ini, tapi sudah diatur juga ya di dalam pasal 38 sampai 41 ini. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk ya dan lain sebagainya ini, sehingga hal-hal tersebut tidak bisa lagi diperbaiki dan sukar untuk disembuhkan. Kemudian juga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain, maka ini juga dapat menjadikan alasan yang sah untuk dilakukannya putusnya perkawinan atau perceraian. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ini juga bisa menjadikan alasan putusnya perkawinan. Alasan berikutnya adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri. Dan yang terakhir adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri. Ini adalah hal-hal alasan-alasan yang menyebabkan putusnya perceraian atau putusnya perkawinan karena perceraian ya. Lagi putusnya perkawinan karena kematian, bagi suami istri yang masih hidup ya, maka istri yang hidup dapat menikah lagi setelah lewat masa iddah untuk yang muslim. Kemudian suami yang hidup dapat menikah lagi. Jadi akibat putusnya kalau karena kematian, baik suami maupun istri punya hak untuk menikah lagi ya, dengan syarat-syarat tertentu, terutama untuk istri. Akibatnya terhadap harta benda perkawinan, maka timbul pewarisan terhadap harta peninggalan yang meninggal. Apakah itu harta peninggalan? Apabila yang meninggal istri maupun suami, maka setelah salah satunya itu meninggal dunia, maka harta benda perkawinan bisa dibuka ya. Kemudian wajib membereskan hutang piutang bagi yang masih hidup ya. Dan beban harta peninggalan.
Kemudian kewajiban orang tua kepada anak karena akibat putusnya perkawinan karena kematian, maka orang tua yang masih hidup ya wajib untuk meneruskan atau melanjutkan hubungan atau kewajibannya sebagai orang tua kepada anak-anaknya, terutama untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka hubungan suami istri ini menjadi putus ya. Maka istri terhadap suami boleh menikah lagi, boleh menerima pinangan dan seterusnya. Terhadap harta bendanya, harta pribadi suami atau istri tetap dikuasai masing-masing, sedangkan harta bersama itu dibagi sama ya, jadi setengah bagian untuk suami, setengah bagian untuk istri. Hubungan orang tua dengan anak maka tidak ada yang berubah meskipun perkawinannya telah putus ya. Jadi hubungannya seperti tidak terjadi perceraian kalau antara hubungan orang tua dengan anak. Jadi masing-masing baik suami maupun istri yang sudah berpisah tetap mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya sebagaimana sebelum mereka bercerai gitu ya. Kemudian terhadap pihak ketiga maka hutang piutang setelah cerai menjadi hutang pribadi bagi yang berhutang. Kalau itu yang hutang istri ya tetap itu menjadi kewajiban istri untuk menjalankan kewajibannya atau melunasi hutangnya. Demikian juga sebaliknya dengan suami. Nah, kalau yang atas putusan pengadilan maka akibat hukumnya adalah terhadap anak tetap sebagai anak sah ya dan memiliki hubungan hukum dengan bapak ibunya. Kalau perkawinan dilangsungkan secara sah juga ya. Hak-hak suami dan istri yang beritikat baik ya. Jadi kalau suami atau istri tadi yang karena putusan pengadilan harus berpisah, maka kalau ada itikat baik maka karena adanya perceraian maka tidak akan menghilangkan ya hak-haknya ketika selama dalam masa perkawinan. Kalau tidak ada itikat baik, maka mungkin akan ada pemisahan kewajiban-kewajiban, hak-haknya terhadap harta dan lain sebagainya. Terhadap pihak ketiga, tidak berlaku surut ya bagi pihak ketiga untuk meminta kewajiban daripada kedua belah pihak ya. Kalau itu tadi hutangnya istri, maka tetap harus ditunaikan kewajibannya oleh istri, demikian juga dengan suami. Secara umum, akibat putusnya perkawinan, baik suami istri terhadap kewajiban memelihara dan mendidik anak itu tidak berubah. Ya, tetap menjadi kewajiban mereka berdua. Kemudian bapaknya atau suami ini juga bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istrinya. Jadi bisa ada upaya paksa ya dari pengadilan untuk memberikan nafkah kehidupan kepada istrinya, mantan istrinya. Apabila memang secara ekonomi istri itu memang masih membutuhkan karena masih hak asuhnya ada pada istrinya, pada mantan istrinya ya, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan ekonomi, maka pengadilan bisa memaksa suami tetap untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya sampai dia bisa mandiri. Baik, sekian dan terima kasih telah menyimak kuliah hukum perdata dalam subpokok hukum perkawinan. Sampai jumpa, salam bela negara.